محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى حاضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، ثم إلى حاضر جميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين. وصلى حاضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة بهيي محمد هاشم أشعاري، ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan buat mendoakan Ustaz Muhammad Hanafi. Ini beliau yang sekarang milad ke 64 tahun. Udah ngelewatin umur Nabi ini Ustaz. Kita doain biar panjang umur, biar istiqomah mulia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. ثم فاطمة. Ini atofnya ke Al-Qasimu. Wa awwalu man wulida lahu sallallahu alaihi wasallam Al-Qasimu. Jadi ini lanjutnya, anak atau putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Fatimatu wulidat qabla an-nubuwati bi khamsi sinina wa qila ba'da an-nubuwati bi sanatin. Wa innama summiyat Fatimata li'anna Allah ta'ala qad fatamaha wa dhurriyyataha 'anin nari yaumal qiyamah. Wa summiyat batunan linqita'iha 'an nisa'i zamaniha fadlan wa dinan wa hasaban. Wa qila linqita'iha 'anid dunya ila Allah ta'ala. Wa tazawwajat bi Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhah fi sanati tsaniyah min al-hijrati bi amrillahi ta'ala wa wahyihi. Wa kanat ahabba ahlihi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Wa tuwfiyat ba'dahu bi sittati ashhurin lailatul thulatsa'i li thalathin khalawna min syahri ramadhana sanata 11. Wa wulidat wa waladat li aliyin hasanan thumma husainan thumma muhsinan famata muhsinun saghiran. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita akan lanjutkan kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini wanita khusus yang akan mengaduk-aduk suasana hati kita. Ketika menyebut Sayyidah Fatimah, kita akan dipaksa mengingat bagaimana
kemuliaan ini wanita dan kecintaan Nabi kepada beliau. Namun sebelumnya kita baca sholat kamilah, kita berharap Allah mudahkan semua urusan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang semakin cinta kepada baginda Rasulullah, dan kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah, mencintai semua keturunan Nabi. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma Fatimatu. Kemudian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah selanjutnya.
wulidat qabla nubuwati bi khamsi sinina, dilahirkan siapa Fatimah qabla nubuwati, sebelum kenabian, bi khamsi sinina, dengan 5 tahun, artinya 5 tahun sebelum kenabian. Bila beliau baginda Rasulullah mendapatkan nubuwah pada umur 40 tahun, maka beliau dilahirkan pada saat Nabi SAW berusia 35 tahun. Waqila ba'da nubuwati bisanatin, dan dikatakan dilahirkan Sayyidah Fatimah setelah kenabian dengan 1 tahun, 1 tahun setelah kenabian, artinya saat Nabi berusia 41 tahun. Wa innama summiyat Fatimata, dan hanya saja diberikan nama siapa Sayyidah Fatimah, Fatimata dengan Fatimah, dinamakan Sayyidah Fatimah dengan nama Fatimah, li'anna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala qad fatamaha wa dzurriyyataha 'anin nari yaumal qiyamati, sungguh telah menjauhkan siapa Allah akan Sayyidah Fatimah, wa dzurriyyataha, dan keturunan Sayyidah Fatimah, 'anin nari, dari api neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini yang membuat saya pada saat membaca salawat tadi membayangkan bagaimana kemuliaan Sayyidah Fatimah. Bukan cuma beliau yang dimuliakan, tapi semua keturunan beliau, dzurriyyah beliau dibebaskan dari siksa api neraka. Ini tulisan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kelihatan betul betapa beliau mencintai dzurriyyah baginda Rasulullah. Saya dalam 1-2 hari ini bertubi-tubi mendapatkan undangan ceramah maulid. Karena waktunya yang bentrok, akhirnya merasa ya memang nggak bisa, karena waktunya nggak kekejar. Tapi yang bikin sedih adalah, panitia itu diantaranya alasan kenapa mengundang saya untuk ceramah maulid, karena beliau minta, Ustadz, tolong selamatin orang-orang yang ada di sekitar kampung kami. Kelewat banyak yang terpengaruh dengan pembenci dzurriyyah baginda Rasulullah. Jadi efeknya berat, bukan 1-2, banyak betul. Ini orang yang tertipu dengan tesis yang sebenarnya lebih layak disebut clipping, karena dia copy paste dari Google, dan itu ulama-ulama Wahabi. Cuma ya susah kalau sudah ada kebencian. Makanya begitu kita ngaji ini kan keturunan Sayyidah Fatimah, para habaib. Mereka bagaimana menyakiti hati Sayyidah Fatimah bila kemudian keturunannya disebut bukan keturunannya. Padahal Mbah Yai Hasyim Asy'ari menceritakan di sini kenapa beliau dinamakan Sayyidah Fatimah. Wa innama summiyat Fatimata li'anna Allah Ta'ala qad fatamaha wa dzurriyyataha 'anin nari yaumal qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan Sayyidah Fatimah dan semua keturunan Sayyidah Fatimah dari neraka yaumul qiyamah. Mbah Yai Hasyim Asy'ari begitu hormat dengan Sayyidah Fatimah sampai menuliskan ini dalam kitabnya. Terus engkau dengan mudahnya percaya oleh seorang anak lelaki yang umurnya 50 tahun aja belum sampai, membatalkan nasab Ba'lawi. Kau ingin mengorbankan kehidupanmu di akhirat dari lantaran membela seorang lelaki yang umurnya belum nyampe 50 tahun, yang hatam Al-Qur'annya juga masih bisa kehitung, yang ibadahnya juga masih banyak yang perlu ditambahin. Masa lagi mau belain, percaya dengan orang yang dia membenci keturunan baginda Rasulullah? Alasannya karena ingin meluruskan sejarah. Sejarah apaan yang mau lu lurusin?
Kalau ulama-ulama seperti Mbah Yai Hashim Asy'ari begitu cinta kepada para habaib, kalau memang mereka tidak bersambung punya nasab kepada baginda Rasulullah, nggak mungkin Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani begitu mencintai dengan habaib, dan beliau mengatakan bahwa keturunan dari Ba'lawi ini orang-orang yang tersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah. Tuan Guru Muhammad Zaini, ya akhi, dibandingkan dengan Imaduddin yang umurnya 50 tahun belum sampai, dibandingkan dengan seorang penyanyi dangdut yang dulu kalau nyanyi banyak orang meninggalkan sholat gara-gara dia, yang dulu kalau dia nyanyi banyak orang minum khamar, berani-beranian bilang nasab Ba'lawi terputus, nggak sampai kepada baginda Rasulullah. Masa ente mau percaya ngikutin penyanyi dangdut? Saya perlu sampaikan ini karena udah kelewatan membuat statement ente nyanyi aja, nyanyi ente juga nanti dipertanggungjawabkan sama Allah, dosa kebangetan banyak. Jangan kemudian kita menjadi orang yang mengorbankan kehidupan kita di dunia dan di akhirat karena ikut-ikutan membenci gara-gara belain bocah yang umurnya 50 tahun aja belum nyampe, yang urusan dunianya aja dia masih kepuyengan. Kita perlu sampaikan ini karena banyak betul ini dokter di tempat-tempat, ya Allah Ustaz, banyak banget jamaah kita yang kemudian membenci habaib, nggak tahu-taunya dia ikut-ikutan sesat dan menyesatkan, dan dia nggak percaya. Setiap ada kitab yang menyampaikan dia bilang palsu. Ketika Dr. Ali Jum'ah mengatakan dia nggak tahu, Dr. Ali Jum'ah ulama internasional yang dikenal dengan kealimannya, mantan mufti Azhar, disalahin sama nih bocah yang terkenal baru kemarin doang gara-gara bikin keberanian mutusin nasab Ba'lawi. Sebelumnya kita nggak ada yang kenal yang namanya Imaduddin. Kalau udah semua orang dianggap salah dan kemudian kita lihat pendukungnya adalah penyanyi dangdut yang demen main gitar, yang kalau banyak ulama menyalahkan tentang hukum alat musik, di situ aja udah berabe ente. Jadi saya perlu sampaikan ini karena Mbah Yai Hashim Asy'ari begitu mencintai sampai beliau bilang bahwa kenapa dinamakan Sayyidah Fatimah, karena Allah telah menjauhkan Sayyidah Fatimah, memberikan jaminan dan keturunannya anin nari, dari siksa api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini Mbah Yai Hashim Asy'ari yang ngomong. Biar mereka bandingkan dengan akal sehat mereka. Siapa Mbah Yai Hashim Asy'ari? Siapa si Imad yang kelewat songong sama habaib ini? Siapa kemudian dia penyanyi dangdut yang kebangetan berani masuk ke wilayah keilmuan yang bacaan Al-Qur'annya aja masih belepetan. Saya dengar Pak ceramahnya semuanya bacaan Al-Qur'annya aja nggak bener, lagi mau nasihatin dan menyampaikan jangan mencintai habaib karena nasab mereka terputus. Ente kalau benci sama oknum habaib, benci dia aja yang bikin salah. Jangan para wali yang udah meninggal kau jadikan bulan-bulanan fitnahmu. Tapi Mbah Yai Hashim Asy'ari bilang bahwa keturunan Sayyidah Fatimah akan terbebas dari siksa api neraka. Karena boleh jadi betapapun mereka nanti akan mendapatkan hidayah. Jangan kata mereka, kita aja nggak boleh mengklaim orang yang berbuat dosa karena kita nggak tahu nanti akan mendapatkan hidayah. Boleh jadi matinya husnul khotimah, diampuni segala dosanya. Faktanya mereka bikin dosa Ustadz. Iya, jangan kata habaib, ente kalau Allah ampuni terbebas dari siksa api neraka. Kita yang ngaji di sini sedang berikhtiar bagaimana di akhir hayat kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Pak, Ibu, kita pakai akal sehat. Kalau ada orang yang kelewat benci sama seseorang, apalagi ini habaib, udah cepet
ambil kesimpulan ada masalah dalam hatinya. Karena orang yang hatinya bersih nggak bakal punya kebencian. Dan alasannya meluruskan ini sejarah, jangan sampai banyak ketipu. Bukan urusan ente. Yang cinta akan tetap cinta, yang benci akan tetap benci. Tapi engkau telah membuat kegaduhan di negeri ini. Kita dengar kemarin kejadian di Karawang. Allah hadirkan para pencinta baginda Rasulullah. Hati-hati orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi lagi tepuk tangan karena ingin ngadu domba. Udah lu benci-benci aja. Lu punya tesis atau clipping orang belum pernah diuji kok yang namanya tesis. Maafin, saya harus nyampaikan ini, dokter, karena lewat banyak yang kena pengaruh. Saya mau bingung kalau penyanyi dangdut lu belain jadi rujukan. Saya sampaikan kemarin, orang yang sampai gila dangdut dalam tanda kutip gak akan berani berkata bahwa lagu dangdut lebih mulia daripada nasihat 70 Habib. Itu yang tukang nyawer tuh, yang tukang nyawer. Ini katanya ulama sampai bilang itu. Saya sampaikan kemarin di TV One. Jadi TV One nyampein, cuman saya lagi nunggu nih, belum diupload karena saya mau potong. Saya sampaikan, saya takut nanti ditanya oleh baginda Rasulullah, mana ente katanya cinta sama keturunanku, kemudian kau diam. Oh, saya sampaikan di TV One secara nasional. Taruhannya kita nggak lagi dipakai di TV One, nggak ada urusan. Karena itu cuma duniawi. Yang penting bagaimana kita menjadi umat baginda Rasulullah. Saya bilang, miras dalam pintu masuk itu ada judul lagu Miras Satlika. Bener, dia ada pesan-pesan moral. Bener. Tapi ente nggak bakal boleh mengatakan bahwa lagu Miras Santika atau lagu dangdut apapun itu lebih mulia daripada nasihat 70 habaib. Kau telah menistakan agama karena isinya ceramah itu ada hamdalah, ada sholawat, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Masa iya ayat Al-Quran kalah mulia sama lagu dangdut? Sambar geledek banget. Dalam bahan ini kita kudu marah. Karena yang telepon tuh, ya Allah, Kiai aneh nungguin antum. Karena kalau antum yang ngomong, mereka baru percaya. Karena antum punya dalil-dalilnya. Itu ada beberapa yang telepon, sampai pindah tanggal nggak ketemu juga. Karena memang jadwalnya kalau lagi begitu lagi jadi cowok panggilan kita kalau bulan Maulid. Ya Rabb ini Mbah Yai Hashim Asy'ari. Li'anna Allah Ta'ala qad fatamaha wa dzurriyyataha 'anil nari yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjauhkan Sayyidah Fatimah dan keturunannya Sayyidah Fatimah, dzurriyyahnya, 'anil nar, dari siksa api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jangan Pak, biar kata dia punya hubungan kekerabatan, kalau membenci zuriyah Nabi, ente udah beda jalurnya. Karena kita perlu selamatin diri kita supaya dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Nabi cinta banget sama Sayyidah Fatimah. Pesona akhlak beliau luar biasa. Walaupun beliau putri dari baginda Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, hidupnya bersahaja, bahkan dalam kemiskinan beliau tetap nerima, tetap taat kepada Ali bin Abi Thalib. Ada peristiwa yang paling menyedihkan, yang ketika saya ngebaca itu berlinang punya air mata. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam ketiadaannya, dalam keadaan lapar, kemudian berkata, adakah yang kita makan? Sedih Sayyidah Fatimah. Dia sedih bukan karena beliau yang lapar, bukan, karena beliau melihat suaminya dalam keadaan lapar. Beliau sedih. Apa yang kemudian dilakukan? Beliau berdoa, berlinang air mata, ya Allah, datangkan kepada kami makanan agar suamiku bisa makan, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada yang kayak begini, cari apa biar dua. Saking dia sayangnya tuh. Itu begitu harusnya jadi seorang istri.
Dia orang terdepan yang akan mendampingi suaminya. Dia nangis, berdoa. Kemudian ketuk pintu seseorang membawakan makanan. Doanya diijabah. Doa istri yang solehah, dia tidak tertolak. Hati-hati makanya kalau engkau berbuat zalim kepada istri yang solehah, hati-hati, karena dia lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Tetapi cilaka engkau bila hidup dengan istri yang dia suka mendatangkan bencana kepada keluarganya. Hati-hati juga, hati-hati juga. Makanya Sayyidah Fatimah mengingatkan kita tentang bagaimana peran seorang yang punya kedudukan sebagai putri baginda Rasulullah. Itu sampai ada satu karamah, saking Allah pelihara, kerja beliau tuh suka ngiling tepung, sampai ada bekasnya di dada beliau. Ketika diceritakan saat memandikan atau saat banyak orang dekat yang mahramnya menceritakan, karena buat ngaduk itu, bikin roti itu, ya Allah, putri baginda Rasulullah bersahaja, ini ente bukan anak siapa-siapa lagi, belagu banget. Ya maaf, saya perlu sampaikan itu. Kita mau berkaca kepada siapa kalau bukan kepada orang terdekat baginda Rasulullah. Minta pembantu Sayyidah Fatimah. Bukannya Nabi nggak sanggup, tapi kemudian Nabi mengajarkan kesabaran kepada Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah datang, putri beliau datang, Nabi lagi duduk, Nabi bangun, diparadin, menyongsong putrinya. Kayak apa sayangnya sama anak perempuannya. Kemudian dipersilahkan duduk. Sayyidah Fatimah seorang wanita yang luar biasa. Makanya kalau nanti punya cucu anak perempuan, tafaulan, berikan nama seorang wanita yang paling dicintai oleh Nabi dari putrinya Sayyidah Fatimah. Fatimah, karena asalnya Fatimah itu adalah mengapi. Jadi dia udah dijauhkan, beliau udah dijauhkan dari, dan semua keturunannya dari api neraka. Wa summiyat batulan, dan dinamai siapa Sayyidah Fatimah dengan istilah batul. Kan disebut Fatimah al-Batul. Kenapa dinamakan batulan? Linqita'iha an nisa'i zamaniha fadlan wa dinan wa hasaban. Karena terputusnya ia, memutuskannya ia, Sayyidah Fatimah an nisa'i zamaniha, dari perempuan-perempuan di zamannya, fadlan karena keutamaannya, wadinan dan karena agamanya, atau apanya agamanya, wahasaban dan kemuliaannya. Bukan wanita biasa Sayyidah Fatimah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari kebencian kepada zuriyah baginda Rasulullah. Kalau kita ngelihat ustad, tapi itu di kiai ustad, tapi dia punya pesantren ustad, udah ukurnya membahayakan Hashim Asy'ari aja. Masa dia mau belain tesis abal-abal, diajak diskusi dia kagak datang. Al-Kaburi. Dan yang ngikutin lihat aja para pembenci semua. Sekarang Tuan Guru Muhammad Zaini, Pak, saya itu punya wiridan. Setiap haul beliau, kalau nggak ada udzur syar'i, saya pasti datang, Pak. Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, sekumpul itu yang haul, yang datang bisa 3-4 juta yang datang. Dan memberikan manfaat kepada orang banyak karena beliau dermawan. Itu semua rumah dibuka dan mereka menyiapkan makanan paling enak, siapa saja makan gratis. Melihat karomah beliau kayak apa, tahu tuh, semuanya gratis, nggak ada kita yang bayar setiap haul itu. Dan saya pernah mendapatkan satu waktu, ini kisah perjalanan saya saat saya ziar atau haul di beberapa kali itu, karena jalannya jauh, bisa 5 kilo.
Itu begitu pulang tengah malam, jalan nggak ada kendaraan. Orang gemuk, rada berat jalan. Paha tuh udah berasa lecet karena jauh jalannya. Saya cuma ngomong begini, ya Rob, ini yang saya datengin adalah seorang wali. Gak mungkin ya wali menyusahkan orang yang mencintainya. Itu kisah nyata. Begitu saya nggak lama ngomong kayak begitu, tiba-tiba ada bentor yang lewat menghampiri saya dan saya naik. Kayak apa kedudukannya? Saya ingin menceritakan tentang makom beliau. Kemudian ada anak yang 50 tahun belum nyampe, kan kalau masih umur segitu hawa nafsu dunianya masih kelewat gede. Bilang bahwa nasab Baklawi terputus. Ente adu dengan Tuan Guru Zaini, Abdul Ghani. Adu sama dia kedudukannya. Udah nggak usah pakai dalil, lihat aja. Masa tuh bocah lebih pinter, lebih kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi, dan alasannya ingin meluruskan, menyelamatkan, yang ada engkau ingin menyesatkan. Jangan ya Pak. Kita perlu memikirkan kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai nggak dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Makanya Mbah Yai Hashim Asy'ari kelihatan betul cintanya kepada zuriyah baginda Rasulullah, para habaib. Keturunan Wali Songo kita hormatin, tetap kita hormatin. Wali Songo orang-orang hebat, bahkan beliau nyambung kepada baginda Rasulullah. Udah semuanya orang-orang mulia. Yang menyebar kebencian ente hukumi, jangan kemudian nasabnya. Siapa yang nggak kenal dengan Wali Songo? Islam dibawa oleh orang-orang hebat Wali Songo. Kita menziarahi Wali Songo. Artinya kan mulia betul. Nah, ada yang kagak mulia nih, yang bilang pembohong, nasabnya terputus. Belakangan penyanyi dangdut lagi banyak. Ya, saya perlu sampaikan, nggak ada urusan Pak. Mau hobinya lagu apaan juga, kalau salah Pak, jangan katanya cuman penyanyi. Masa lu mau bela-belain penyanyi? Dibanding dekat sama kiai. Kenapa? Karena yang tidak baik tetap kita nggak boleh ngeledekin Pak. Habib Rizik dipanggil Rizik aja, bangetan ya Allah. Janganlah. Ini lihat Mbah Yai Hashim Asy'ari begitu menghormati. Waqila linqita'iha 'anid dunya ila Allah taala, dan dikatakan, ada pendapat kata Mbah Yai Hashim Asy'ari, kembali saya katakan ini yang berkata Mbah Yai Hashim Asy'ari, bahwa dinamakan Al-Batul karena terputusnya Sayyidah Fatimah, atau memutuskan beliau anid dunya ila Allah taala, dari perkara dunia kepada Allah taala. Jadi udah nggak nafsu sama urusan dunia. Sayyidah Fatimah. Ya Rob, emang rada susah kita ngebayangin bagaimana seorang putri baginda Rasulullah di zaman itu begitu nerima dengan keadaan beliau. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi yang diceritakan oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Wa tazawwajat bi Aliin, dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah fi sanati ats-tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua daripada hijrah. Jadi di Madinah tahun kedua dari tahun hijrah. Kalau kita mau konfirmasi pada peristiwa-peristiwa penting, itu diceritakan wa fiha tazawwaja Aliun Fatimah radhiyallahu an, halaman 28, tahun kedua. Tahun kedua pada saat Nabi di Madinah, tahun kedua bagian akhirnya wa fiha tazawwaja Aliun Fatimah radhiyallahu anhuma, menikahi Ali bin Abi Thalib bi amrillahi ta'ala wa wahyihi. Allahu akbar. Dengan perintah Allah Ta'ala dan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang menikahkan, yang merestui langsung Allah Jalla Jalaluh. Pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau nggak pede
untuk melamar Sayyidah Fatimah karena nggak punya banyak uang, nggak punya biaya. Tapi teman-temannya mensupport dia untuk melamar Sayyidah Fatimah. Datang kepada Nabi, ditanya, apa yang kau punya wahai Ali? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah, buat mas kawinnya nggak ada apa-apa. Kalau kita kedatangan orang mau ngelamar anak perempuan kita, kemudian ngomong, ente punya apaan mau ngelamar buat mas kawin, nggak ada apa-apa. Lah lu nekat amat datang gitu. Tapi begitu datang dia bilang, nggak ada apa-apa. Apakah kau punya baju perang? Punya ya Rasulullah. Jual, jadikan mahar. Dijual 480 dirham kurang lebih, dijadikan mas kawinnya. Harga yang sangat murah, biaya yang sangat murah. Tapi ketika beliau menyampaikan keinginannya untuk melamar Sayyidah Fatimah, Nabi tidak buru-buru menjawab, tetapi Nabi menundukkan wajahnya beberapa saat, terdiam Nabi. Inilah kemudian yang dijadikan dalil bahwa dia dinikahkan atas perintah dari Allah, bi amrillahi ta'ala wa wahyihi. Jadi gak sembarangan. Wa kanat ahabba ahlihi sallallahu alaihi wasallam ilaih, dan adalah Sayyidah Fatimah orang yang paling Nabi cintai kepadanya. Artinya Nabi paling cinta, paling sayang. Wa tuwfiyat ba'dahu bi sittati asyhurin lailatul tsulatsa'i, dan meninggal siapa Sayyidah Fatimah ba'dahu setelah Nabi bi sittati asyhurin lailatul tsulatsa', 6 bulan pada setelah Nabi, Lailatul Tsulatsa pada malam Selasa. Saya ketika mutalah ini boleh jadi Mbah Maimun Zubair itu meninggalnya malam Selasa, karena beliau cinta betul sama Sayyidah Khadijah, sama Sayyidah Fatimah. Itu yang salat Sa'duna fid dunya itu, qasidah itu malam Selasa Pak, karena saya pas ada di Mekah waktu itu. Malam Selasa yang luar biasa, dan beliau memang berdoa minta meninggalnya malam Selasa. Tuh cintanya sampai kayak begitu. Mbah Maimun Zubair cinta yang udah jelas kedudukannya. Itu haji saat itu sedang musim panas, tapi hari Selasa itu dari malam udah rintik-rintik sampai petang hari, karena menangisi, boleh jadi menangisi Mbah Maimun Zubair. Makomnya kayak begitu. Itu musim haji lagi musim panas, ngerintik-rintik, mendung, karena ikut berduka meninggal seorang yang mencintai, yang sangat mencintai Sayyidah Khadijah dan seluruh keturunannya. Luar biasa ya. Sekarang kita lagi mau makanya ada orang ngomong, wah ini tesisnya begini, lu bisa baca bahasa Arab juga kagak, lagi tesisnya belum diuji juga dia kabur. Dia lagi sok-sokan ini tesisnya, tes DNA, ya Allah. Ente siapa lagi mau nyuruh tes DNA? Ente nggak percaya udah, tapi jangan menghina, jangan menghujat. Itu dia masalahnya. Kalau ada yang menghina, ada yang menghujat, kita sebagai muhibbin yang cinta kepada keturunan baginda Rasulullah, diam saja. Aduh, ente mah namanya nggak cinta kepada keturunan baginda Rasulullah. Katakan Pak, emang nggak bisa satu frekuensi orang yang cinta sama benci. Siapa yang mau ngaji dengan siapa yang tidak ngaji, nggak bakal bisa ketemu frekuensinya. Begitupun dengan cinta dan benci. Saya perlu berikhtiar menyampaikan, jangan kita punya benci kepada habaib. Perkara ada oknum mereka yang kelewatan, inti nggak percaya, nggak usah ikutin dia, nggak apa-apa. Tapi jangan membatalkan nasab dia keturunan baginda Rasulullah. Mana ada Pak yang namanya anak kiai, juga ada tuh yang rada susah dibilangin. Nggak semuanya kemudian jadi benar, tapi berkat doanya ntar di akhirnya pasti dia tobat. Ya kita juga berharap begitu kepada anak-anak kita semuanya. Masa kemudian gara-gara anak kita nih bandel nggak bisa ini terus diputusin nasabnya? Nggak mungkin, bapaknya nggak begitu, alasannya gitu kan. Anaknya begini, pasti bukan anaknya. Jangan begitu, marah bapaknya. Karena ini pas keturunan dari beliau Sayyidah Fatimah. Li thalathin khalawna min syahri Ramadhana
3 hari setelah lewat dari bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan tapi setelah melewati 3 hari. Sanata ihda asyrata, tahun 11 daripada Hijriah. Wa wulidat wa waladat, dan telah melahirkan siapa Sayyidah Fatimah li aliyin, untuk Ali, artinya memberikan keturunan dari rahimnya terlahir Hasanan, anak pertamanya Sayyidina Hasan, summa Husainan, kemudian Sayyidina Husain, summa Muhsinan, kemudian Muhsin. Jadi anak beliau 3 yang laki. Famata Muhsinun Sogiron, kemudian mati siapa Muhsin, putra dari Sayyidah Fatimah, Sogiron, di waktu kecil. Summa Umma Kulthum, kemudian Ummi Kulthum. Jadi beliau punya anak perempuan juga, namanya Ummi Kulthum. Ngambil nama saudara perempuannya, kan saudara perempuannya dia namanya Ummi Kulthum, dinamain sama beliau nama encingnya. Summa Umma Kulthum, summa Zainab, kemudian Zainab. Walam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibun, apa, keturunan, illa min ibnatihi, kecuali dari putrinya Nabi, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha. Jadi keturunan Nabi cuma dari Sayyidah Fatimah. Jadi saat engkau mengatakan bahwa zuriyahnya terputus dengan dalil seorang anak yang belum nyampe umur 50 tahun, kau tidak percaya kepada Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, mengalahkan pendapat Mbah Yai Hashim Asy'ari, mengalahkan pendapat dari Dr. Ali Jum'ah, mengalahkan kepercayaanmu kepada Profesor Dr. Kiai Syukron Ma'mun. Kau anggap dia yang paling pintar, kebangetan, ente punya otak berarti. Padahal dia ngedukung penyanyi dangdut lagi. Saya perlu sampaikan itu, Pak, karena kita pengen hidup dan mati kita dalam cinta kepada zuriyah baginda Rasulullah dan kepada Rasulullah. Biar kebuka nih iman nih, head to head taruh dengan Kiai Syukron Ma'mun, head to head taruh dengan Dr. Kiai Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah, Profesor Ali Jum'ah, taruh dengan Mbah Yai Hashim Asy'ari, taruh dia timbang dengan Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, timbang ini sebelah Imaduddin dan pengikutnya, timbang sama Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani sendiri, timbang mana yang ente pilih, mana yang lebih dahsyat kedudukannya di hadapan Allah, mana yang akan mengajarkan engkau untuk selamat dunia akhirat. Masa mau milih Imaduddin dan pengikutnya? Ini perlu kita sampaikan, karena bahaya nih efeknya nih. Bukan hanya itu, memecah belah umat, karena begitu dia terus berkampanye memusuhi para habaib, memusuhi kemana-mana dia. Kita nggak ada, cuman perlu menyampaikan, jangan sampai kemudian kita diam saja. Lagi kalau kita nggak mau berkata yang hak, jangan berjuang di jalan Allah. Allahumma sallimna ya Rabb. Illa min ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha fantashara nasluhu asyarifu minha. Maka kemudian tersebar siapa nasluhu, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyarif, yang mulia, minha, dari sebab Sayyidah Fatimah, artinya dari keturunan Sayyidah Fatimah, min jihati sibtain, dari arah dua cucunya itu, Al Hasan wal Husain faqat, dari Hasan dan Husain saja, itu keturunan baginda Rasulullah. Thumma fil Islami Abdullah, ini masih kepada atofnya kepada anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Islam, artinya setelah turun nubuah, kenabian, maka kemudian Nabi punya anak namanya Abdullah, wulida bi Makkah, dilahirkan di kota Mekah, wa mata biha shaghiran, dan mati siapa Abdullah di
Mekah sogiron dalam keadaan masih kecil. Wa yusamma at-thayyiba wat-tahira, dan dinamain dia yang suci dan bersih. Li'annahu ulida ba'da nubuwah, karena dilahirkan Abdullah setelah kenabian. Maka disebut bayi yang dia sudah masa kenabian, karena yang sebelumnya adalah qablan nubuwah. Tadi itu Fatimah yang qablan nubuwah, Sayyidah Fatimah. Tapi walaupun ada pendapat setelah nubuwah dengan 1 tahun. Summa Ibrahimu, kemudian Ibrahim, putra baginda Rasulullah, wulida bil Madinah, dilahirkan di kota Madinah, min Dzulhijjah, fi Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, sanata tsamanin minal hijrah, tahun ke-8 dari hijrah. Wa mata biha, dan mati di kota Madinah, sanata asyara, wa huwa ibnu sab'ata asyara syahran au thamaniyata asyar. Mati beliau pada tahun ke-10, ya, pada tahun ke-10, dan dia Ibrahim saat itu baru berusia sab'ata asyara syahran, 17 bulan, au thamaniyata asyran, atau 18 bulan. Wa shalla alaihi, dan menyolatkan siapa Nabi atas Ibrahim. Wa dufina bil Baqi, dan dikuburkan siapa Ibrahim bil Baqi, di Baqi. Jadi meninggalnya pada tahun 10 Hijrah di Madinah, dan Ibrahim pada saat usianya baru 17 bulan atau 18 bulan. Wa kulluhum min Khadijah radhiyallahu anha, dan bermula semuanya mereka anak-anak Nabi itu adalah dari jalur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim fa innahu min Maria al-Qibtiyah. Kalau Ibrahim itu dia dari istri Nabi yang bernama Maria al-Qibtiyah. Wa kulluhum tuwaffu qablahu sallallahu alaihi wasallam illa Fatimatu, dan semuanya mereka diwafatkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Jadi bertubi-tubi Nabi mendapatkan perasaan kesedihan ditinggal oleh putra-putri beliau. Fa innaha asyat ba'dahu sittata asyhurin, maka sesungguhnya Sayyidah Fatimah itu hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata asyhur, 6 bulan, alal ashah, atas pendapat yang benar. Al ashhur alal ashahil ashhur kama dzakarnahu, al ashhar yang masyhur, al ashhar kama dzakarnahu, sebagaimana kami menyebutkannya. Jadi ini putra putri baginda Rasulullah yang sampai terjaga sampai saat ini dan sampai nanti yaumil qiyamah adalah dari jalur Sayyidah Fatimah, dan itu adalah mereka yang sekarang para habaib, itu keturunan Sayyidah Fatimah. Kan kalau ada yang berakhlak nggak baik, oknum-oknum, tapi dijamin pasti ntar sebelum matinya dia tobat mendapat ampunan. Ya kita aja yang bukan keturunan siapa-siapa ngarep. Kan kita dalam doa kita tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita aja minta taubat sebelum kematian kita. Udah kelewat jauh nih isyanya ya, nggak apa-apa, mau lagi ke bawah, lagi adzan nggak kedengeran gara-gara bahas Sayyidah Fatimah ini. Mudah-mudahan Allah jagain cinta kita kepada Rasulullah dan semua keturunannya. Ini mah cuman orang-orang yang mereka pengen nyari panggung aja.